Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya Andre. Pada hari ini, saya akan membahas tentang cara mencari uang. Nah, khususnya tentang cara menghasilkan uang dari kemampuan menulis. Video ini saya maksudkan untuk para blogger yang berusaha untuk mendapatkan uang dari blog yang mereka kelola. Sebagai informasi, sampai saat ini saya sudah mengelola beberapa blog, tapi ada dua blog utama saya yang bisa menghasilkan sampai puluhan juta rupiah. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, ini saya tulis di samping halaman salah satu blognya, yaitu howinbell.com dan ngurusduit.com. Nah, howinbell.com itu membahas tentang peluang-peluang usaha serta cerita-cerita motivasi. Sedangkan di ngurusduit.com saya membahas tentang bagaimana cara mengolah keuangan yang baik. Oke. Nah, untuk video kali ini saya ingin sharing bagaimana cara saya mengembangkan kedua blog tersebut untuk menghasilkan uang yang bisa menambah pundi-pundi tabungan saya. Cuman sebelum saya sharing, saya harapkan teman-teman untuk komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Oke, kita mulai dari cara pertama untuk menghasilkan uang dari blog yang kalian miliki. Nah, cara pertama tentu saja dengan mendaftarkan di Google AdSense. Google AdSense itu adalah partner yang biasanya digunakan oleh para blogger dan para YouTuber ya. Caranya cukup mudah. Kalau kalian sudah punya blog kalian tuh sudah berumur minimal 60 hari dan ada 60 artikel kira-kira di dalamnya, serta sudah memiliki 10 atau 100 pengunjung, itu kalian bisa mendaftarkan di Google AdSense. Nah, pendaftaran di Google AdSense sendiri mungkin memakan waktu sekitar 2-3 hari. Setelah Google setuju untuk pendaftaran halaman blog kalian, di blog kalian lalu akan muncul iklan-iklan seperti yang saya tunjukkan di samping. Nah, melalui iklan inilah itu kalian akan mendapatkan uang. Jadi, kalau di Google itu sistem mendapatkan uang adalah CPC atau cost per click. Nah, cost per kliknya beda-beda. Kayak misalkan di Indonesia atau blog yang saya kelola itu mungkin sekitar 1000 per klik. Jadi, misalkan ada orang yang klik iklan kalian, itu kalian dapat 1000. Nah, makanya kalau pengunjung blog kalian semakin banyak dan orang yang klik iklan kalian semakin banyak, itu uang yang kalian dapatkan juga akan semakin banyak. Cuman sebagai informasi, blog bule atau blog dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris itu CPC-nya lebih besar lagi. Ada yang 10.000, ada yang 20.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian memiliki kemampuan dalam bahasa asing, saya anjurkan kalian untuk memulai blog dalam bahasa asing aja. Bisa bahasa Inggris atau Jepang. Itu pengetahuan saya CPC-nya gede banget. Jadi worth it gitu kalau kalian mencobanya. Sedangkan CPC Indonesia tuh kayak tadi saya sebut cuman 1000, bahkan dalam beberapa kasus itu cuman beberapa ratus rupiah. Nah, jadi pentingnya untuk mendaftarkan Google AdSense itu yang perlu kalian pertimbangkan adalah banyaknya jumlah pengunjung, banyaknya jumlah orang yang akan klik iklan kalian, dan seberapa besar CPC dari iklan yang kalian miliki di blog tersebut. Oke, itu adalah cara pertama untuk mendapatkan uang dari blog yang kalian kelola. Cara berikutnya adalah bermitra dengan publisher. Publisher itu adalah jaringan periklanan ya. Google AdSense itu adalah salah satu publisher yang paling terkenal. Tapi selain Google AdSense itu masih banyak lagi publisher-publisher di luar sana yang juga mempunyai nama baik. Seperti contohnya Adobe Indonesia, terus ada Advert Native, terus ada Mgit. Nah, kalau kalian blognya sudah memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti saya di Howie and Bell itu jumlah pengunjung hariannya sekitar 10.000 pengunjung per hari. Jadi mungkin per bulannya sekitar 300.000. Itu adalah minimum requirement atau persyaratan minimum supaya saya bisa mendaftarkan blog saya di jaringan iklan Adobe Indonesia. Nah,
Di jaringan iklan ini biasanya tuh CPC-nya lebih gede. Kalian bisa dapat uang yang lebih banyak. Selain itu, di blog kalian juga bisa dimunculkan video-video. Jadi iklannya bisa lebih variatif dibandingkan dengan hanya pakai Google AdSense. Salah satu keuntungannya adalah kalian bisa mengombinasikan antara Google AdSense sama jaringan publisher lainnya selama dia terdaftar di dalam satu jaringan yang sama ya. Maksudnya di mereka itu ada komunitas seperti saya kan pakai Adobe. Adobe itu udah terdaftar dalam komunitas resmi dari Google AdSense. Jadi kita bisa pasangkan. Tapi dalam beberapa kasus ada jaringan publisher itu yang tabrakan sama Google AdSense. Jadi kalian harus cek compatibility antara Google AdSense dan jaringan publisher kalau kalian ingin memasangkan kedua iklan dari jaringan tersebut. Cara ketiga untuk menghasilkan uang dari blog yang kalian miliki adalah dengan menggunakan iklan affiliate. Iklan affiliate itu apa sih sebenarnya? Jadi iklan affiliate itu adalah kita menjualkan produk berupa barang atau jasa milik orang lain. Jadi istilahnya titip dagangan lah di blog yang kita miliki. Contohnya kayak misalkan saya kan punya blog namanya ngurusduit.com. Terus ada nih brand A itu menjual kartu kredit. Itu kan satu ini ya, satu hubungan ya. Maksudnya sama-sama di bidang keuangan. Tentunya saya terima tawaran tersebut. Apabila ada penjualan yang berhasil melalui website saya, itu saya akan dapat komisi. Jadi sistemnya kalau pakai iklan affiliate itu adalah komisi. Komisinya beda-beda, ada yang komisinya fix, ada yang komisinya persentase. Yang fix itu misalkan kalian dapat 50.000 setiap kali penjualan. Atau kalau persentase misalkan kalian dapat 25% dari total penjualan kalian. Nah, kalau misalkan harga barangnya mahal, saya sih sarannya pakai persentase aja. Soalnya semakin banyak produk yang kalian jual, itu semakin untung. Tapi kalau misalkan harga produknya murah, saya sarankan untuk pakai yang harga fix aja biar kalian yakin pendapatan kalian itu seberapa besar. Itu adalah cara ketiga. Cara keempat untuk menghasilkan uang dari kemampuan menulis adalah dengan content placement. Content placement itu sebutan lainnya adalah sponsored post. Jadi endorse lah bahasa istilah orang zaman sekarang. Saya mungkin cerita pengalaman aja ya. Nah, saya pernah kerjasama dengan salah satu brand travel online. Mungkin kalian tahu ya, kan ada tuh brand travel online. Nah, mereka minta saya untuk melakukan review di blog saya tentang penjualan tiket pesawat, dan sebagai gantinya mereka akan kasih saya 500.000. Nah, itu kan lumayan banget ya. Jadi dulu harga sponsored cost di blog saya itu adalah 500.000, dan karena pengunjung saya sekarang semakin banyak, itu harganya udah naik lagi. Untuk harga terbarunya bagi teman-teman nanti mungkin kalau ada yang berminat boleh japri aja, kalau untuk tahu-tahu aja sih. Cuman kalau misalkan blog kalian itu udah banyak pengunjungnya, saya sarankan untuk kalian mencoba peluang ini. Caranya sebenarnya cukup mudah. Kalian tinggal buat post atau buat page yang berisi tentang iklan kerjasama atau peluang kerjasama tersebut. Nah, saya yakin nantinya akan ada brand-brand yang hubungi kalian untuk melakukan endorsement. Semoga beruntung ya. Cara berikutnya untuk menghasilkan uang dari blog adalah dengan pemasangan banner. Nah, kalau teman-teman nggak tahu banner itu apa, banner itu adalah kayak gambar ya yang ada di blog kalian. Ini biasanya kalian akan temukan di kayak bioskop keren, Indo X1, itu kan biasanya ada banner-banner tuh. Nah, harga banner-bannernya itu beda setiap websitenya, tergantung dari jumlah traffic yang mereka miliki. Kayak misalkan Indo X1 setahu saya dulu tuh 3,5 juta. Jadi kalau kalian ada website dengan traffic tinggi, kalian bisa tawarkan tuh spot banner di website kalian untuk mendapatkan uang. Cara keenam untuk menghasilkan uang dari blog kalian adalah dengan memasang short link. Short link ini biasanya dipakai oleh blog-blog download, contohnya bagas31.info.
Itu kan kalau kalian misalkan kayak kemarin saya pengen download Adobe Photoshop, ya yang bajakan ya, maaf, masih belum ada modal. Nah, itu kalian kan akan dikasih link Google Drive oleh si Bagas31. Nah, cuman biasanya begitu kalian klik Google Drive-nya itu kan nggak langsung masuk ke Google Drive kan, masuk dulu ke website save link, masuk dulu ke website yang mana yang aneh-aneh lah, sebelum akhirnya kalian berhasil untuk download file tersebut dari Google Drive. Nah, sebenarnya ketika kalian klik itu namanya short link atau save link. Nah, setiap kali kita klik itu sebenarnya Bagas31 dapat uang sekitar 100 sampai 200 rupiah. Bayangkan kalau misalkan pengunjungnya itu setiap harinya klik mungkin sekitar 10 kali sebelum berhasil download, berarti kan dia dapat 1000. Dan setahu saya Bagas31 itu jumlah pengunjungnya sekitar 10.000 pengunjung setiap harinya, jadi mungkin dia dapat sekitar 10 juta ya setiap harinya, sebulan 300 juta, gede banget, parah. Cara ketujuh untuk menghasilkan uang dari blog yang kalian miliki adalah dengan membuat landing page. Sebenarnya membuat landing page sama dengan affiliate itu mirip-mirip ya. Cuman bedanya kalau misalkan landing page itu kalian bisa jual produk, barang atau jasa apa aja. Biasanya nih misalkan kayak saya itu di ngurus duit, itu saya bikin landing page untuk menawarkan jasa training mengenai financial planning. Nah, kalau misalkan teman-teman ada punya produk atau jasa yang kira-kira bisa dijual secara online, saya sarankan teman-teman untuk buka toko online sendiri. Sebenarnya bisa sih kalian gabung ke Tokopedia atau ke Shopee, tapi kalau misalkan teman-teman punya toko online sendiri, itu brand teman-teman akan meningkat. Jadinya orang-orang akan semakin percaya dengan barang yang kalian jual. Jadi membuat landing page itu adalah salah satu peluang juga untuk mendapatkan uang dari kemampuan menulis yang kalian miliki. Cara kedelapan untuk mendapatkan uang dari blog yang kalian miliki adalah dengan jasa menulis freelance. Nah, beberapa website atau beberapa blog itu mengambil niche, dia membantu blogger-blogger lain untuk menulis konten bagi isi blog mereka. Nah, ini biasanya itu harganya sekitar 10.000 sampai 15.000 per artikel. Jadi kalau misalkan kalian bisa menulis 5 artikel per harinya, itu kan kalian berarti bisa dapat 50.000. Kalau misalkan per bulan 1,5 juta, lumayan kan? Itu pun part time. Coba kalau kalian full time, kalian pasti bisa dapat dengan lebih banyak lagi. Nah, apabila kalian punya kemampuan menulis tapi blog kalian masih minim pengunjung, kalian juga bisa bergabung dengan jaringan-jaringan freelancer lainnya, seperti contohnya Flipa dan Freelancer. Selain itu, kalau di Indonesia juga mungkin ada SID. Di situ kalian bisa menawarkan kemampuan menulis kalian sehingga bisa mendapatkan uang nantinya. Oke, itulah 8 cara untuk menghasilkan uang dari kemampuan menulis. Ini khususnya dipakai oleh blogger-blogger ya. Nah, kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat, saya minta teman-teman untuk boleh komen, like, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Ya, mungkin itu aja. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Saya akan berusaha jawab dengan secepatnya dan sejujur-jujurnya. Oke, semoga Anda berhasil dalam pekerjaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.